Hai sahabat Jam Family Vlog. Hari ini kita mau cerita tentang Jam Family Vlog. Ayo. Ini sama siapa? Namanya Mikaya Jam Family Vlog. Mikaya Jam Family Vlog. Nah, sahabat Jam Family Vlog, jadi tuh hari ini kita mau cerita bahwa ini hari keberapa kita ya? Kamis, Jumat, Sabtu, 5. Hari kelima kita di Jakarta. Hari kelima kita di Jakarta setelah kita pulang dari Surabaya. Nah, jadi tuh awalnya siapa dulu nih? Dedek dulu ya? Iya, batuk. Batuk, panas. Nah, jadi tuh kalau sahabat-sahabat Jam Family Vlog sempat lihat konten kita sebelum yang ini, itu tuh gue ada sedikit ngebahas tentang mulai dari masuk bandara dan segala macamnya itu social distancing dijalankan banget, prokes sangat ketat, tapi sangat disayangkan ketika kita masuk di kabin pesawat itu langsung berbeda ya. Dia langsung sangat berbeda. Ada yang semua rata-rata nggak ada yang kolom, rata-rata semua pas kita naik pulang maupun pergi di pesawat itu di dalam satu kabin itu rata-rata kabinnya full semua ya. Ya kayak gitu. Jadi pas kita di pesawat memang tempat duduknya penuh. Ada beberapa tempat duduk paling belakang dan katanya itu cuma untuk karantina, tapi tidak boleh ditempatin. Jadi memang kita tempat duduknya itu semuanya penuh, dempet-dempetan. Karena kita waktu itu berangkatnya berlima, jadi kita bertiga waktu itu, aku, dia, sama Kela pas berangkatnya. Terus yang sebelahnya pas berangkatnya kosong tuh, mamaku, Kela kok sama satu lagi kosong. Kalau yang kita bertiga, aku, Papa sama Rahel. Itu bertiga, jadi pas pulangnya itu benar-benar penuh. Jadi kita bertiga, aku, Kela, Rahel, kalau Papa duduk sama orang lain bertiga juga gitu. Jadi kita sebenarnya Dedek duluan, si Rahel sempat panas, batuk kayak gitu sih. Sempat panas, batuk, terus tiba-tiba mamaku yang masih ada di Surabaya tiba-tiba pilek, terus penciumannya hilang. Indera penciumannya hilang. Hari ini mama tes dan ternyata hasilnya positif. Kaget banget, shock banget, karena apalagi mama ada di Surabaya, nggak bareng kita. Jadi tiba-tiba langsung kita kepikiran, wah kita harus nih cek gitu kan. Jadi akhirnya kita panggil dokter ke rumah untuk kita cek semuanya, sama Bang Andra sama istrinya juga. Pokoknya semua yang tinggal di rumah kita cek gitu. Puji Tuhan Bang Andra sama istrinya negatif dan kita berempat positif. Gimana rasanya? Shock, kaget, nggak nyangka, ya campur aduk. Cuman kan kalau dibilang sama orang-orang harus apa? Harus happy yang paling penting supaya nggak stres, supaya kitanya imun tubuhnya juga bagus, ya kan, biar cepet sembuh juga. Jadi ya dibawa happy, puji Tuhan bisa masih ngumpul. Cuman tetap berdoa banget buat mama, karena mama lagi karantina di apartemen di Surabaya. Berdoa banget semoga mama baik-baik aja, nanti bisa pulang ke Jakarta, bisa kumpul-kumpul kita lagi. Jadi minta tolong bantu doanya buat sahabat-sahabat Jam Family Vlog, biar kita semua bisa cepet sembuh, cepet pulih, terus bisa bikin konten-konten lagi. Kalau dibilang kita mematuhi peraturan prokes, sangat mematuhi, karena kita pun kemarin di bandara mau pegang handle troli pun kita harus semprot dulu, apapun itu kita semprot. Ya karena nggak tahu ya gimana ini, nggak tahu, nggak kenanya di mana, nggak mau mikir sampai sejauh itu, karena kayak
ya sudah kena, ya udah waktunya kita pemulihan. Ya waktunya kita mungkin disuruh istirahat, disuruh kumpul-kumpul kali di kamar gini berempat wel-welan. Aduh. Si Dede lagi tidur ya, tapi puji Tuhan banget, puji Tuhan anak-anak maksudnya oke, keadaannya oke, kita puji Tuhan juga keadaannya oke. Kalau aku pribadi hilang penciuman, hilang indera penciuman. Kalau batuk pilek apa oke. Terus kita juga tadi dikasih dipinjemin oximeter sama ipar, dan puji Tuhan oke juga, ya normal. Banyak juga yang kasih apa sih namanya vitamin buat kita, kayak gitu sih. Terus kita juga ada Bang Andra juga kita suruh beliin kayak minuman vitamin gitu. Terus kita beli plastik, piring-piring plastik, sendok plastik kayak gitu, terus kita taruh depan kamar. Jadi kita nggak berinteraksi sama mereka, cuman taruh di depan kamar, kita ambil kayak gitu sih. Nah, jadi sebenarnya tuh kita sangat mencegah ya. Sangat Menjaga, mencegah dan mengantisipasi lebih tepatnya sahabat Jam Family. Jadi contohnya tuh kalau kita mau swab buat di bandara ya. Kita mau swab di bandara aja, kita itu swab untuk kepentingan perjalanan aja, kita tidak datang ke klinik maupun rumah sakit karena kita nggak berani ke daerah tempat umum seperti itu. Alhasil kita pasti selalu panggil dokter itu datang ke kita, gitu kan. Kalau nggak drive thru gitu kan. Kalau nggak drive thru ya pasti kita panggil datang ke kita karena kita nggak mau berkontak dengan atau ada di lingkungan yang bagi kita itu agak seram lah ya. Jadi kita benar-benar dalam keseharian kita juga sangat menjaga dan segala macamnya. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi pembelajaran lah kalau kita mau cari tahu dan usut dari mana, kapan dan siapapun gitu kan yang menyebarkan atau membawa, kayaknya nggak ada habisnya menurut gua. Cuman kalau gua bilang ya apa ya tadi gue dapet mana? Kalau gue bilang nggak bisa tahu dari mana datang. Ya daripada kita merunut atau mencari ini dibawa sama siapa lah virus ini dan segala macamnya, karena memang feeling gue dari kemarin juga kayaknya sudah nggak enak sebetulnya. Cuman gue pikir karena gue kecapean, karena kan memang gue tuh kalau ngedit tuh bisa sampai jam 6 pagi, jam 7 pagi. Nah itu gue jadi nggak ambil apa dibilangnya ya nggak parno lah gitu loh, karena memang nggak cuma sekali dua kali kalau lagi nggak enak badan karena habis ngedit gitu loh. Ya intinya kita langsung kasih tahu juga ya ke semua orang yang 2 minggu ini berinteraksi dengan kita. Jadi kita juga nggak mau nutup-nutupin supaya orang-orang yang berinteraksi dengan kita, orang-orang yang berhubungan dekat dengan kita juga bisa menjaga ya. Jadi kita bukannya takut orang menjauhi kita, terserah orang mau menjauhi kita atau enggak. Intinya menjaga supaya orang itu nggak taunya pada saat dia sudah kritis gitu kan. Nggak taunya pada saat dia sudah parah, paling tidak kondisi dia masih bisa dia coba untuk upayakan, ya, dia sudah tahu gitu loh. Makanya itu pas tadi hasilnya positif keluar, gue langsung kabarin ke semua orang yang pernah dekat sama gue. Mungkin ada beberapa orang yang mau menyembunyikan atau beberapa orang yang memang nggak tahu, nggak mau orang banyak tahu gitu segala macam, langsung ada ini ada itu dengan segala macam. Cuman gue nggak peduli mengenai itu. Yang penting gue mau orang-orang yang pernah berhubungan sama gue ya cobalah lebih menjaga-jaga sebelum membawa atau menularkannya ke orang lain, karena kita punya pertanggungjawaban sosial, bukan mengenai penyakit yang kita bawa ataupun virus yang kita tularkan. Paling nggak ada satu beban moral di mana nggak kita doang yang berasa pada saat kita terdampak COVID ini, nggak cuma kita doang ya, tapi orang lain kalau misalkan kalah kuat sama kita, posisinya, fisiknya dan segala macamnya,
yang menyebabkan orang itu bisa meninggal dunia, ya itu lebih parah ya. Sama kayak pembunuh jatuhnya. Dia sudah tahu dia COVID, dia cuma diam-diam aja, nggak mau kasih tahu orang, takut dijauhi orang, takut relasi bisnis dan segala macamnya. Ya kalau dia yang mati, kalau orang lain yang mati nggak lebih dosa. Menurut gue sih gitu, ya kan? Jadi gitu sih paling kalau dari gue. Nanti di konten GM Family Vlog ini, karena kita cuma bisa di dalam satu ruangan ini doang, nanti kita akan update kegiatan kita harian ya. Selama beberapa hari, semoga aja lebih cepat ya kita bisa hasilnya negatif. Kegiatan harian kita di sini akan kita liput di konten ini, akan kita liput di channel ini. Kegiatan harian kita day 1, day 2, day 3. Kayaknya juga day 3 belum bisa kita cek lagi, mungkin sampai 6-7 hari kali ya. Supaya puji Tuhannya juga keluarga aku di Surabaya setelah tahu mamaku positif COVID, semuanya juga langsung ngecek. Karena kemarin tuh mamaku ulang tahun dan sempet makan bareng gitu. Dan puji Tuhan semuanya negatif gitu. Ya aku berdoa juga biar mama juga cepat negatif nanti hasilnya, dan kita semua negatif, nanti bisa kumpul-kumpul lagi. Nah, minta tolong bantu doanya supaya kita bisa cepat sembuh, cepat pulih. Mama buat anak-anak nih, loh. Semoga kita juga nggak ada yang aneh-aneh nih, maksudnya yang amit-amit, jangan sampai yang ada gejala-gejala apa gitu lah ya. Pokoknya kita happy terus, tetap jaga prokes dimanapun kalian berada, tetap jaga prokes ya. Apa lagi? Udah gitu aja sih paling. Nanti kalau ada masukan mau buat konten apa nanti bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa buat konten sambil mengisi. Kita nggak ngapa-ngapain jadinya seharian semalaman suntuk di dalam kamar. Karena kita memang isolasi mandiri, kita mau makan aja diantarin di depan pintu. Ya jadilah gini kondisinya. Oke? Gitu aja sahabat GM Family. Cece, udah bobo? Sini sayang. Jangan lupa apa Kek? Udah bobo. Ini Kayla sudah bobo. Emang harus istirahat sih, biarin mereka istirahat. Begitu. Oke? Oke gitu ya sahabat GM Family. Gimana ya? Jangan lupa tetap like, comment, subscribe, dan share video-video kita. Jika kalian pengen kita bikin konten apa, bisa tulis di kolom komentar. Oke? Sahabat GM Family, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye. Bye.